Bilang aja hilang. Saya store lagi deh. Jangan. Bilang, kasihkan saja duitnya ke Idoy. Idoy kan anak yatim. Ada-ada aja si Idoy. Orang masih hidup, dia bilang sudah meninggal. Mana sudah diumumin di musola. Diumumin sudah meninggal, sekarang harus ngumumin lagi. Tidak jadi meninggal. Liur. Assalamualaikum Pak Ustadz RW. Waalaikumsalam. Sekarang kamu balik lagi ke musola. Umumin, Aceng tidak jadi meninggal. Jadi yang meninggal siapa Pak Ustadz RW? Tidak ada yang meninggal. Terus ngumuminnya bagaimana Pak Ustadz RW? Ya apa susahnya sih, tinggal bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceng tidak jadi meninggal. Siap Pak Ustadz RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa orang bilang mati suri. Semalam Bu Dokter Clara telepon saya Pak Ustadz. Itu Idoy adalah saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Terima kasih Pak Ustadz RW. Dari apa yang saya sampaikan sama Mulyadi, akhirnya prestasi kamu makin dihargai. Sekarang Kades datang memberi kamu tambahan penghargaan. Sok, langsung saja ngomong sama Ami. Iya Pak Ustadz RW. Pak Camat berkenan memberikan penghargaan tambahan buat Pak Amin. Ini Pak. Siapa yang kasih tahu Pak Kades tentang kantor saya? Min, semua orang seciraus sudah tahu kantor kamu. Tidak usah kamu ngomong begitu. Capek saya. Ini harusnya rahasia Pak Ustadz RW. Ya. Ini Pak Amin. Jangan dilihat dari nominalnya, tapi dilihat dari sisi penghargaannya. Kenapa dalam memberikan penghargaan selalu kalimatnya yang itu saja? Apa karena yang memberi penghargaan tahu kalau nilai penghargaannya kecil? Iya Pak Ustadz RW. Iya Pak Amin. Terima kasih Pak Kades. Seharusnya kami yang berterima kasih Pak Kamtib. Bau apa ya, Kum? Bau badan kita, Doi. Oh iya, Kum. Kok kamu tahu sih, Kum? Yuk, kemana, Kum? Sarapan. Oh. Saya cuma ambil 200.000. Tapi kalau Iko nanya, bilang aja buat nyumbang ke panti asuhannya. Jangan. Kalau bilang buat panti asuhan, dosanya besar, dah.
Terus saya mesti bilang apa dong? Soalnya kalau nyumbang ke panti asuhan nggak pakai kwitansi. Dang, bilang aja hilang. Saya store lagi deh. Jangan. Bilang, kasihkan saja duitnya ke Idoy. Idoy kan anak yatim. Bagaimana? Tapi habis itu kita dijajanin sama Idoy. Dijajanin sama anak yatim. Zolim juga tuh. Tapi kan kita nggak bohong. Iya, Kang Dadang. Aku bener. Diam kamu, Doy. Udah bikin seciraus heboh juga. Saya senang melihat Pak Aceng sudah segar dan ceria kembali. Alhamdulillah Pak Dokter, terima kasih. Cuman ada satu yang harus saya tanyakan sama Pak Aceng. Kenapa semua warisan dari almarhumah Pak Aceng serahkan kepada Edward? Karena EM yang mencari nafkah Pak Dokter. EM yang mencari semuanya. Seharusnya saya, karena saya kepala rumah tangganya. Tapi udah belasan tahun EM yang mencari nafkah untuk keluarga saya. Dari Edward kecil sampai sekarang. Jadi EM yang menjadi kepala rumah tangga. Lagi pula kalau misalnya saya pun yang mencari nafkah, saya juga mencari nafkah untuk Edward anak saya Pak Dokter. Pasti itu mah. Saya kan udah tua Pak Dokter. Masa saya nggak bisa menafkahi diri saya sendiri? Iya. Selama hidupnya EM yang menafkahi saya. Masa sekarang EM tuh udah nggak ada, udah meninggal, EM masih menafkahi saya. Malu atau Pak Dokter? Ya udah, kalau gitu saya udah paham. Iya baik dok. Iya saya paham. Baik dok, terima kasih. Bagaimana hasil diagnosanya dok? Menarik In, nanti saya ceritain ya. Kita berangkat yuk. Iya dok. Bapak-bapak, saya jalan dulu ya. Mari Bu Dokter. Mari bapak-bapak. Win. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz benar. Kalau nggak benar mah nggak jadi Ustadz atau Dun. Maksud saya, omongannya yang kemarin. Saya kepingin istri saya jadi TKW internasional. Meskipun saya tahu resikonya. Apalagi kalau bisa Timur Tengah. Gajinya besar. Bagaimana kalau tiap bulan kita ngadain doa bersama? Untuk keselamatan istri kita yang ada di luar negeri. Aduh, menigaya pisan kamu teh Dung. Doa bersama. Ngaji aja nggak bisa kamu teh. Kang Asep, Apa, Sum? kenapa kamu nikah lagi? Jangan-jangan Ana emang sudah kabur beneran. Ya Sep, padahal ada peluang untuk kamu, Yati. Sekarang mah sudah diambil sama Jajang. Kalau kemarin-kemarin saingannya berat. Mang Ocat. Iya Sep, kamu mau pikirannya selalu negatif. Sejak ditinggal kabur Ana. Padahal kamu dulu mendingan nggak seperti ini. Mendingan negatifnya ya. Iya, Sum. Saya serius Sep, nggak bercanda. Yang kerja di ladang Bos Idan, kayaknya ada satu yang naksir sama kamu. Susah atuh Sep, ngurus anak sendirian. Kamu tuh harus cari pasangan, biar bisa bantu-bantu biaya Sabrina.